ada di Kristen cukup satu istri itu, nggak ada. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Apa kabar? Iya. Bagus Bang, bagus. Iya. Silakan buka kameranya, Bang. Oke, Bang. Oke. Mantap. Saya sering menyebut namanya Yesus, bosku, tapi Yesus tidak pernah datang. Saya baru nyebut nama Paulus, Paulusnya datang. Berarti Paulus lebih berkuasa daripada Yesus ini. Boleh nggak saya nanya, Bang? Boleh. Ya, yang penting sebelumnya saya minta maaf. Iya. Siapa tahu saya kan salah omong atau salah bicara. Sebelumnya saya minta maaf karena saya orang awam, Bang. Saya bukan ahli kitab. Iya, saya bukan ahli kitab, bukan ahli agama kan. Cuman yang saya tanyakan sama Abang gini aja. Jadi Alkitab kami itu dari perjanjian lama sampai perjanjian baru itu apakah asli atau tidak? Itu tidak, aja, Bang. Bukan. Itu kalau dikatakan, tolong jelaskan itu aja, Bang, biar saya tahu gitu aja. Iya, baik. Iya. Jadi jawabannya itu seperti sepenuhnya asli, sepenuhnya tidak asli. Iya. Sama seperti Yesus itu sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Apakah Bible itu sepenuhnya asli, sepenuhnya bukan asli? Saya katakan yes, 100% asli dan 100% tidak asli. Saya jabarkan. Kenapa dikatakan 100% tidak asli? Karena PL itu bahasa Indonesia. Kitabnya Nabi Musa bahasa Ibrani. PB bahasa Indonesia. Original teks kitab PB itu adalah bahasa Yunani. Berarti palsu. Ya toh? Kalau dikatakan itu palsu karena hanya terjemah. Apakah firman Tuhan bisa direvisi oleh manusia? Nggak bisa. Faktanya kitab Anda sering direvisi. Berarti itu bukan firman Tuhan. Karena tidak mungkin manusia lebih pintar daripada Tuhan. Nah, kenapa dia disebut asli? Asli 100% itu adalah kitab Anda. Karena itu 100% adalah karangan manusia yang diambil dari terjemahan yang lebih dulu daripada terjemahan yang ada sekarang. Jadi asli terjemahan, asli milik Kristen, asli karangan Lukas, karangan Markus, karangan Matius, karangan Yohanes, karangan Paulus. Itu asli. Dan asli terjemahan dari kitabnya orang Yahudi. Itu, Abang. Tapi kalau pertanyaannya, apakah perjanjian lama dan perjanjian baru yang ada di Kristen itu firman Tuhan? Saya katakan bukan firman Tuhan. Iya. Nah, satu lagi, Bang, boleh saya bicara? Boleh. Ya. Jadi saya untuk malam ini saya minta kepada Abang ya. Istilahnya perkataan Yesus yang asli itu saya minta di mana itu. Baik. Ya, Saya kan katakan Yesus kan berfirman, jadi yang aslinya itu yang mana, Bang? Tunjukkan kepada saya. Oke. Baik. Kalau kita lihat di dalam Markus 1 nomor 14. Yesus datang ke Yerusalem. Ya. Lalu mengajarkan Injil Allah kepada orang-orang yang ada di sana setelah Yohanes ditangkap. Nah, sekarang mana Injil Allah yang disampaikan oleh Yesus? Tidak ada yang bisa tunjukkan. Kristen tidak bisa menunjukkan itu. Jadi kalau Anda meminta saya menunjukkan perkataan Yesus yang asli, saya tidak bisa tunjukkan. Karena Kristen sendiri nggak bisa menunjukkan Injil Allah yang Yesus beritakan. Yesus mengatakan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Nah, mana segala firman itu? Orang Kristen pun tak sanggup menunjukkan. Jadi bagaimana mungkin saya bisa menunjukkan Injilnya Yesus
Sedangkan Injil yang diberitakan Yesus sendiri sudah tak ada di Kristen. Yang ada cuma Injil Lukas, Injil Markus. Itu bukan Injilnya Yesus. Injil Yesus yang terekam oleh Lukas itu sendiri di dalam Lukas 14. Itu jelas itu. Oleh karena itu tidak ada lagi Injilnya Yesus. Yang tertuang di dalam Bible Perjanjian Baru itu bukan Injilnya Yesus, tetapi kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang menceritakan tentang Yesus menyampaikan Injil kepada kaumnya Bani Israel. Itu cuma kumpulan kesaksian-kesaksian orang, Bang. Silakan. Oke. Boleh saya bicara lagi, Bang? Boleh? Boleh. Iya. Tetapi kalau memang begitu, tetapi kenapa Abang mengatakan bahwa firman-Nya itu tidak asli? Kalau memang itu palsu. Bilang Abang kan Injil orang Kristen tidak asli, palsu. Di mana Sempian dapat datanya itu? Itu aja. Nah, kan saya sudah mengatakan tadi bahwa Bible itu adalah kumpulan kesaksian-kesaksian. Kalau kumpulan kesaksian orang bisa benar, bisa salah. Namanya orang yang bersaksi, bukan Tuhan. Nah, di dalam Bible diceritakan Yesus memberitakan kepada teman-teman, kepada murid-muridnya, segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus sudah sampaikan. Nah, mana segala firman itu? Kristen pun tak sanggup menunjukkan. Adapun yang ada di Bible hari ini itu hanya kumpulan kesaksian-kesaksian orang yang menceritakan tentang Yesus. Gitu, Abang. Tetapi kan begini, Bang, itu menurut saya ya. Kan itu kan sudah tercatat sudah dari ribuan tahun yang lalu lah, ya kan. Jadi orang mencatat di situ kira-kira nggak mungkin tanpa ada dasarnya gitu loh. Iya kan? Ya, itu dasarnya tadi kesaksian. Dasarnya kesaksian. Sedangkan Yesus tidak pernah mengenal Lukas, Markus, penulis Matius, penulis Yohanes, Paulus. Yesus tidak pernah memberikan pengesahan terhadap tulisan mereka. Yesus tidak pernah memberikan legitimasi kepada tulisan mereka. Dan Yesus tidak pernah memberikan ijazah, penghargaan sebagai legalitas standing untuk mereka penulis, bahwa betul yang dituliskan itu adalah firman Tuhan, atau betul yang dituliskan itu adalah sabdaku. Kan begitu. Sekarang contoh nih, ada tidak Yesus pernah berkata kepada Lukas? Kan nggak pernah. Yesus nggak pernah bertemu Lukas. Lukas adalah wartawan lepas yang mengumpulkan berita-berita, lalu bukunya dianggap firman Tuhan oleh gereja mula-mula. Hari ini Anda anggap sebagai firman Tuhan. Padahal untuk tahu dia sesuai dengan original teksnya aja, gak ada yang tahu. Gitu, Bang. Oke, kalau begitu ya. Kan gini aja, Bang, karena kita beda pemahaman, beda versi, memang ya inilah sudah adanya kan. Iya kan? Kalau macam saya kan sebagai orang Kristen ya, istilahnya saya ya, apa yang telah tercatat di dalam Alkitab itu berarti itulah sudah. Nah, kan silakan, itu doktrin namanya, Bang. Itu doktrin. Nah, jadi itu namanya dogma. Tulisan itu, Bang, ya, tanpa dasar tak mungkin istilahnya dari ribuan tahun yang lalu sampai saat ini. Kalau umpamanya di situ kan Alkitabnya orang Kristen ini istilahnya palsu, tidak benar. Menurut saya ya, maaf ya, Bang, ya. Maaf. Menurut saya orang Kristen itu kan hancur dengan sendirinya. Tapi sampai saat ini orang Kristen nggak ada yang hancur. Antara Kristen sama Kristen nggak ada istilah saling apalah gitu. Kan dari zaman 1000 tahun yang lalu atau 2000 tahun yang lalu lah, anggap kan sampai sekarang orang Kristen nggak ada yang hancur, nggak ada yang perang antar Kristen, dan bahkan sampai saat ini pun orang Kristen itu nggak ada yang jadi teroris, Bang. Tapi yang penjajah kan teroris itu kan artinya kan ajaran sesat. Nah, oke. Begitu. Teror itu muncul, teroris muncul itu karena adanya tekanan dari penjajah.
Kalau orang semua jadi teroris, maka itu adalah penjajahan. Sekarang seingat abang nih, Iya. Oke. 350 tahun rakyat Indonesia dijajah. Penjajahnya agamanya apa, Bang? Ya Belanda. Oh ya orang Kristen lah itu. Kristen. Iya, saya akui orang Kristen. Kitabnya apa, Bang? Mungkin kitabnya Injil lah yang dibawakannya kan. Ya, Injil. Tadi abang mengatakan bahwasanya tidak ada orang Kristen yang menjadi teroris. Kenapa orang Kristen tidak menjadi teroris? Karena penjajahnya Kristen. Bagaimana mau jadi teroris sementara dia yang menjajah? Yang jadi teror itu, yang meneror itu adalah dia yang dibawa tekanan melakukan teror kepada penguasa. Sedangkan kalian adalah penguasa. Belanda adalah penguasa. Portugis semuanya adalah penguasa. Makanya kalian itu tidak menjadi teroris. Karena penjajahan itu adalah penguasa. Gimana mau meneror? Sementara kita adalah penguasa. Kita lah penjajah ini. Kita yang memperbudak orang. Yang diperbudak inilah yang sering-sering meneror. Belanda Kristen itu tidak neror lagi. Tetapi apa? Dia penjajahnya. Sedangkan penjajah itu adalah kumpulan teroris yang bersatu dan menyatukan tekad, menyatukan visi misi, menyatukan kekuatan untuk menghancurkan musuh. Itulah kumpulan teroris. Tapi kalau dia teroris yang asli, hanya kumpulan sekelompok manusia kecil yang merasa dirinya tidak adil, ada yang sesuatu yang tidak adil, yang mereka tuntut tapi tidak diizinkan, tidak direalisasikan, sehingga dia membuat teror. Beda dengan penjajah. Memang mereka berkongko-kongko. Jadi kalau Anda mengatakan di Kristen tidak ada penjajahan, di Kristen tidak ada saling serang dan seterusnya, ya mungkin sudah capek kali. Karena sejarah mencatat Protestan dan Katolik itu jutaan mereka jadi korban perang. Mereka saling perang. Bahkan baru-baru ini kan, Ukraina dengan apa itu yang baru-baru ini? Hancur-hancuran. Kan Kristen dengan Kristen itu. Begitu, Bung. Nah, kalaupun tidak ada Anda menemukan antara Kristen dengan Kristen atau Kristen dengan Katolik, itu karena mereka sudah bagi wilayah. Contoh, Belanda, kau bagian Indonesia, bagian jarahanmu, hadiahmu Indonesia, kau jajalah itu. Portugis, kau bagian ini. Inggris, kau bagian Malaysia. Ini dia bagi-bagi wilayah kecil untuk mereka rampas, untuk mereka rampok. Jadi mereka sesama penguasa, udahlah ya, kita damai ya. Ini kau bagianmu, ini aku bagianku. Itunya yang terjadi, bos. Itu fakta. Oke, mantap. Ini kembali ke konteks yang tadi, Bang ya. Berarti Abang tadi tidak sanggup ya menunjukkan kepada saya apa perkataan Yesus yang asli di dalam Injilnya ya. Lah, ayatnya saya itu tidak saya bisa. minta ayatnya 2 ayat aja, Bang, 2 ayat yang asli Saya dari tidak perkataan bisa, Yesus. Abang. Saya tidak bisa menunjukkan. Boleh tenang sedikit? Saya tidak bisa menunjukkan. Saya tidak bisa menunjukkan perkataan Yesus yang asli. Sebab yang ada di Indonesia ini bahasa Indonesia, Bang. Yesus mengajar itu menyampaikan firman dalam bahasa Aramaik. Apakah Kristen punya kitab Aramaik? Oke, sebentar, Bang ya. Bentar ya. Silakan. Tetapi kenapa Abang mengatakan bahwa Injil itu tidak asli? Kan harusnya Abang harus bisa, oh ini tidak asli ya, ini Bang yang asli, kan begitu. Maksud saya kan saya gitu. Saya sudah bilang tadi, Bang, tidak ada lagi ajaran Yesus yang asli. Karena Injil Yesus itu bahasa Aramaik. Ya, Anda minta benar. saya menunjukkan perkataan Yesus. Bagaimana saya menunjukkan perkataan Yesus sementara kitabnya nggak ada? Yang Anda pegang itu cuma terjemahan bawaan Belanda masuk ke Nusantara ini. Oke, Apakah itu bentar, kitabnya Yesus? Bukan. Bentar, Bang ya. Ya, Bentar. boleh. Tetapi kan Abang istilahnya berani mengatakan bahwa Alkitabnya orang Kristen itu tidak asli. Nah, Karena seharusnya bukan punya Yesus. Karena Abang kalau mengatakan itu tidak asli Abang harus sanggup, oh, ini loh yang asli. Nah, kan Oh enggak, begitu yang bukan mantap. begitu. Bukan begitu, Bos. Ketika Anda disuguhkan uang palsu, tidak perlu Anda mencari uang asli untuk membuktikan uang itu palsu.
Anda tinggal periksa. Kalau Anda terawang uang itu di cahaya yang muncul di situ fotonya Bang Suma di dalam, itu palsu pasti. Meskipun Anda tidak melihat yang asli. Itu fakta. Sekarang saya tanya kepada Abang, Yesus itu bahasa Indonesia atau bahasa Aramaik? Ya kalau dari sejarahnya ya dia bahasa Aramaik. Kitab iya. Anda bahasa apa? Bahasa Indonesia. Asli nggak itu ucapan Yesus? Nah, karena istilahnya Injil itu kan terjemahan. Nah, Ya, enggak, saya diterjemahkan. tanya, apakah itu asli ucapan Yesus? Ya ucapan Yesus yang sudah diterjemahkan kan begitu. Memang asli Jangan begitu. ucapannya. Saya tanya, apakah Yesus dalam mengucapkan perkataan dalam bahasa Indonesia? Dia bahasa Aramaik. Tetapi Asli nggak bahasa kitab itu kan, Anda? Tunggu, asli nggak kitab Iya. Anda tuh? ya kalau menurut Asli. saya ya kalau menurut saya Bang, karena saya istilahnya mempelajari, ya saya anggap asli lah itu. Berarti Yesus bahasa Indonesia? Karena kan artinya kan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Berarti kan tidak begitu. asli lagi kalau begitu. Berarti nggak asli lagi. Sekarang bagaimana Anda bisa tahu bahwa itu sudah sesuai dengan ucapan Yesus? Kan begini, contoh ya, saya kasih contoh Bang ya. Umpamanya kata Boleh. Yesus, amin, ya kan? Bahasa Indonesia kan juga amin, kan begitu. Oh iya, Berarti kalau kan, amin. Kalau iya, kalau amin. itu kan Iya, kalau berarti identik, amin. Bang. Identik sudah Nah. itu Bang. Identik itu belum tentu asli, sama seperti Anda. Anda manusia, identik dengan gorila. Apakah itu asli? Anda adalah gorila. Padahal Anda Enggak. identik. Enggak, itu pintar. Jadi identik asli. belum tentu asli. Nah sekarang permasalahannya, Yesus bahasa Aramaik, kitab Anda bahasa Indonesia. Sudah bahasa Indonesia setiap saat direvisi, dikoreksi, dikoreksi, dan seterusnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan itu asli? Sedangkan Yesus bahasa Aramaik, kitab Anda bahasa Indonesia. Bagaimana bisa asli itu, Bang? Ya oke. Kalau menurut Abang mungkin iya, tapi kalau menurut saya tetap asli Bang. Karena saya Oh, belum berarti ada langsung- gangguan. Berarti ada di gangguan itu ada betul. letaknya di kepala, bukan di saya berarti. Ah, Bukan di saya. Di Anda berarti. Iya, Susah iya, itu oke, saya oke. diobatin. itu seserah Abang aja gimana Oh, bagaimana pikiran Abang bukan itu terserah. aja, itu aja. Sama seperti saya. Ketika ada orang mengatakan bahwa terjemahan Al-Quran itu adalah Al-Quran, maka saya katakan orang itu ada gangguan jiwa. Kenapa? Saya katakan terjemahan Al-Quran bukan Al-Quran. Karena terjemahan itu, Pak, itu bukan firman Tuhan, itu perkataan manusia. Yang perkataan Tuhan itu yang diterima oleh Nabi Muhammad. Sedangkan terjemahannya itu adalah pemaknaan manusia Ya. terhadap firman Tuhan. Itu yang betul. Tapi maknanya sama tuh Bang kira-kira ya. Meskipun sama menurut Anda, tapi belum tentu sama menurut firman Tuhan. Contoh nih, kalau orang berbicara dalam bahasa Quran, dikatakan Ya. kata rahim. Kalau orang Indonesia mengartikan rahim itu apa, Bang? Rahim itu mungkin ya apalah ya kurang tahu juga saya tuh. Rahim apakah apa itu? tempat mengandung yang melahirkan dimiliki itu kan oleh rahim orang. toh. Iya, tempat Nah, melahirkan atau tempat Tapi mengandung. kalau dalam bahasa aslinya rahim itu artinya apa? Sayang. Iya kan? Iya. Itulah buktinya bahwa setiap bahasa itu memiliki makna yang berbeda tergantung konteks dari bahasa itu sendiri. Jadi kalau Anda mengatakan kitab Anda asli, berarti sama halnya Anda mengatakan Yesus datang mengajar pakai bahasa Indonesia. Ya gitulah Bang, kalau pemahaman saya kan. Saya bilang tadi Ya kan saya udah. orang awam kan, cuman itu aja. Iya. Cuman saya ya istilahnya Iya. meyakini di situ itulah. Iya. Contoh kayak umpamanya kayak di Islam kan dia mengatakan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalau di bahasa Indonesia gimana Bang caranya itu? Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih yang lagi Maha Maha Penyayang. Pengasih Ya kan? lagi Maha Penyayang. Ya kan mungkin maknanya sama artinya Bang mungkin itu. Nah, yang Sama mana yang yang- firman Tuhan? Yang mana yang firman Tuhan di situ?
Bismillahirrahmanirrahim atau Ya, dengan menyebut nama Allah? Ah? Bismillahirrahmanirrahim itu karena itu kan bahasa Arab. Tapi kan Nah, yang mana yang firman Tuhan? itu mungkin dua-duanya sama aja kan maknanya kan. Oh, enggak bisa. No. Nggak bisa, Bos. Tidak bisa dua-duanya. Yang firman Tuhan itu yang bahasa aslinya. Oh, yang bahasa aslinya itu menurut di Islam ya. Sedangkan dengan menyebut nama Allah itu adalah bahasa kita, bahasa Indonesia, itu perkataan manusia. Inilah bedanya antara Anda dengan saya. Contoh nih Bang, contoh. Ketika kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa adalah Torah yang asli, lalu difotokopi. Pertanyaan saya, yang mana yang asli? Yang fotokopi atau yang master? Yang mana yang asli? Ya, yang master itu loh yang aslinya kan. Yang master. Padahal fotokopinya bahasanya sama. Betul? Bahasanya sama ya. Iya, betul. Bagaimana dengan yang diterjemahkan? Masih bisa disebut asli. Sedangkan fotokopi aja yang tidak bergeser kata-katanya, tidak bergeser maknanya, bentuk hurufnya masih sama, tidak bisa lagi disebut asli. Apatah lagi kalau sudah ahli bahasa. Gimana mau dikatakan asli? Tetapi artinya sama Bang, apa nggak bisa dikatakan asli itu? Artinya kan sama. Ya nggak bisa dong. Macam kayak tadi kan kata Abang, maaf bang, kayak tadi kan macam Abang kata Bismillahirrahmanirrahim. Kata Abang kan bahasa yang dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha itu bahasa manusia. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim kan bahasa Arab. Tadi apakah orang Arab tuh nggak manusia? Nah, sekarang permasalahannya adalah tunggu dulu. Anda liciknya di situ. Anda liciknya di sini. Kita berbicara tentang firman Allah, bukan tentang perkataan manusia. Allah berfirman dalam bahasa Bismillah. Kalaupun itu bahasa Arab, tapi Allah berfirmannya dalam kata bahasa Arab. Sekarang kalau diartikan, itu adalah bahasa orang Indonesia yang sedang memaknai firman Tuhan tadi. Iya. Nah, sekarang kalau Anda melihat, ada berapa versi terjemahan yang ada di Indonesia ini? Banyak Bang, kalau kita banyak lah. Yang mana yang firman Tuhan? Yang mana yang firman Tuhan? Yang firman Tuhan itu ya kalau menurut saya ya itu sama aja. Semuanya. Yang Bismillahirrahmanirrahim dan menyebut nama Allah yang itu identik sebenarnya kan itu kan kita kan memaknai di situ. Sama aja kan kalau umpamanya membaca surat apa yang namanya itu yang saya dengar di kawan-kawan itu yang dari bahasa Arab itu loh. Sekarang begini Bang. Apakah firman Tuhan itu bisa direvisi? Kalau direvisi dirubah ya nggak bisa firman Terus Tuhan kenapa kitab Anda selalu direvisi? Ya itulah mungkin dari zaman ke zaman lah, mungkin itu karena mungkin ada perubahan apa kan mungkin begitu. Nah, katanya tadi firman Tuhan nggak boleh direvisi. Iya, kalau sebenarnya memang nggak boleh, tapi mungkin ada sebab dan musabab gimana kita kurang tahu juga di sana. Itulah bukti bahwa kitab Anda bukan firman Tuhan. Makanya bisa dikoreksi. Karena cuman kalau bukan firman Tuhan tadi, tolong yang firman Tuhan jelaskan kepada saya 2 ayat saja. Kalau 2 ayat berarti kalau Anda punya firman Tuhan bisa dikoreksi, berarti Anda lebih pintar dari Tuhan Anda. Tapi memang iya sih, Anda lebih pintar dari Tuhan Anda. Kalau saya sendiri mengakui itu. Bisa 2 ayat aja saya akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Suara saya, Muhammad teman-teman, jaringan saya error ya. Itu aja Bang. Teman-teman, jaringan saya error ya. Yo.
Kenapa Starlink saya kenapa sekali kayak gini ya teman-teman? Sorry. Aduh, parah. Mungkin karena ini kali ya, banyak pengunjung yang pakai. Mungkin pengaruh nggak itu teman-teman? Kalau banyak pengunjung yang pakai, karena nggak dipakai, nggak ada passwordnya soalnya nih. Sungguh ya, sabar ya teman-teman ya. Pengaruh ya. Terlalu banyak yang pakai pengunjung soalnya. Apa di ini aja ya? Ditutup aja dulu untuk pengunjung ya. Tapi kasihan juga sih. Jadi firman Tuhan tidak bisa direvisi, tapi kitabnya bisa direvisi. Nah, gila. Otaknya bolong. Sorry, bukan otaknya, giginya. Astagfirullah. Sorry. Gimana teman-teman? Oke, udah aman ya? Tinggal di YouTube ini yang bermasalah, teman-teman di YouTube. Oh, mama. Tunggu ya teman-teman ya. Oke. Silakan non muslim ajukan permintaan, kita kembali untuk diskusi. Sorry jaringan saya tadi tiba-tiba saja error gitu ya. Teman-teman muslim untuk dibatalkan permintaannya dulu teman-teman. Kita naikkan saudara non muslim dulu. Aman, insyaallah. Oke. Halo saudara Mata Alang. Halo. Dari Katolik Protestan abang. Halo. Ini Kristen. Oke, silakan buka kamera, kita diskusi. Silakan bang. Halo. Gelap lah bang. Kenapa selalu gelap ya? Saya mau tanya boleh ya? Mau tanya. Mana abangnya mana? Mau tanya bang. Nabi Muhammad itu dilahirkan atau diciptakan? Beliau Nabi Muhammad SAW adalah cipta atau karya. Segala sesuatu di luar Allah itu ciptaan. Oh. Nabi Muhammad adalah ciptaan Dia boleh. yang dilahirkan oleh kedua orang tuanya, ibunya dan ayahnya. Jadi segala sesuatu di luar daripada Allah itu ciptaan. Yang namanya ciptaan itu adalah cipta karya. Hah? Dia boleh melihat Tuhan. Boleh melihat Tuhan.
Nggak ada yang bisa melihat Tuhan di bumi ini, Bang. Yesus mengatakan itu. Kalau Adam, Bapak kalau nggak Adam, bisa dilihat. Adam pun demikian kalau adanya. Adam dan Hawa, Adam pun demikian adanya. Adam dan Hawa boleh lihat. Ya, nah, Adam dan Hawa pun tidak boleh lihat Tuhan. Adam dan Hawa itu bukan di bumi, Bang. Adam dan Hawa itu di surga, di jannah. Oh, Bang Juma tahu dari mana itu? Ya, baik di Bible maupun di Al-Quran. Mereka ada di Taman Itu ya. Eden. Iya, Kalau Nabi Muhammad bisa dengar suara bisa tapi tidak melihat. Dengar maksudnya suara Tuhan bisa tapi tidak bisa melihat. Ya, Nabi Muhammad itu Suara kan bisa Tuhan. mendengar suara dari Tuhan langsung kalau kan? di dalam Tapi tidak kalau boleh di melihat. dalam kalau di dalam Islam, Bang, Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Tidak ada orang yang bisa bertemu langsung dengan Tuhan kecuali melalui perantaraan malaikat, tabir, wahyu. Seluruh nabi begitu, termasuk Yesus. Yesus itu tidak Dengar pernah suara bertemu boleh Bapa. tapi tidak boleh melihat Ya, sama seperti Nabi Musa mendengarkan suara Tuhan. Kalau Ya, Allah itu suaranya macam yang Bang Juma punya kan? Enggak, tidak Suara ada yang Allah itu. tahu itu hanya para nabi. Kok Nabi Muhammad bisa dengar suara Allah? La, 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 la. Bertanya tapi tidak menginginkan jawaban. Itulah namanya orang memperkaos dirinya sendiri, alias orang bahlul. Bertanya tapi tidak menginginkan jawaban. Artinya dia menghindari supaya jangan ditanya. Itulah oten. 2 kali lebih jahat daripada Farisi. Ayo teman-teman yang lain silakan. Yang Muslim mohon untuk dibatalkan. Ini banyak sekali nih. Ini yang ke-7. 7. Udah 7 yang kunaikkan ya. Kelihatannya Muslim. Teman-teman di multinya dilepas dulu. Halo, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Katolik Protestan, Bang. Muslim, astagfirullahaladzim. Ya salah sendiri abangku, yang diundangkan non Muslim. Sorry, maaf. Bukan, tadi saya nengok debat abang, nggak nyambung nalar pikirannya itu. Itu. Oh iya. Iya bang, saya juga muslim bang, sorry. Gara-gara nyari Dia muslim. banyak dia minta yang asli. Iya, betul. Mereka kan cari validasi tuh bang. Siap. Halo, semangat malam. Ada non Muslim di sini. Halo Ya, teman-teman. enggak, saya muslim bang. Oke. Oke. Ya, halo Bang Juma. Halo juga dari non Muslim. Ini Bang, hanya mau saran Bang, yang para kafir-kafir itu Bang, yang pemakan babi Bang, kalau terjadi kegelapan itu Bang, diturunin aja Bang, takutnya menghujat itu Bang. Iya, ini habis di puskesmas. Iya, oke. Halo Paulus. Halo Paulus. Halo Paulus. Ini diapakan teman kita Paulus ini, diapakan Bang? Dia nggak bicara dia. Kita apakan beliau ini? Minta Musnahkan. oh dimusnahkan. Maksudnya? Dipaku Bang, dipaku aja, dipaku. Oh Salib aja salib.
Oh, di Kalau Saudi. istilah orang Medan bonikan aja bang. Oh, iya iya iya. Iya. Gantinya Oten. Iya. Terus apa lagi? Masih ada yang ingin disampaikan, teman-teman? Hanya itu aja bang. Jadi kalau naiknya terus di kegelapan bang, nggak terangin lampu, bang, takutnya menghujat. Jadi harus bang. Ya. Oke, oke. Baik. Koncrot tuh, mie Terima kocrot. kasih. Iya, Kocrot tak sama-sama, Bang. naikin mie kocrot bang. Assalamualaikum. Naikin mie Baik. kocrot. Hijabnya juga suruh ganti bang. Hijabnya pakai Iya. kerudung gitu, pakai topi. Iya, iya. Kayaknya memang lebih asik kalau ngobrol-ngobrol begini kita ya, daripada kita sibuk ngurusin Oten kan gitu. Kita Hijab mie lucu-lucuan. kocrot. Mie kocrot suruh ganti pakai topi gitu. Oh iya iya. Itu hijab muslimah tidak pantas. Iya iya iya. Iya. Ya, salam ya ada. Sampaikan tidak pantas. Iya iya iya. Iya. Terus Banyak Bang? yang hujat bang. Banyak yang cuma nggak bisa nyampaikan. Oh. Iya iya. Iya. Muslimah tidak mau hijabnya dipakai Kristen. Oh iya 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 iya. Iya. Kita ini biarkan teman-teman kita yang 7K ini untuk lari keluar pindah ke komen lain abang ya. Biar kita curhat-curhatan bertiga di sini sampai pagi. Tuh, ada WhatsApp masuk. Coba dibaca. Di sini aja kita bertiga bang sampai pagi. Apalagi yang mau kita cerita nih? Ya, Mr. Subasa nyuruh turun pula ini. Ada. Iya. Nah, tinggal naik aja apa susahnya, nggak perlu pakai emosi. Jangan. Iya iya. Pula suruh turun. Assalamualaikum Mister Tuh, ada WhatsApp masuk. Coba dibaca. Iya iya. Kira-kira apa manfaatnya kalau abang di atas kayak gini? Ngobrol kita manfaat nggak kira-kira bang? Tidak, Oh. Tidak. manfaat. Bukan. Paling Paling aja di dia bawah. ingin apa aja, ingin tahu aja. Oh. Mau tahu apa itu kira-kira bang? Ya tentang debat abang tadi lah. Seru juga tadi aku dengarnya kan. Maksudnya ya mungkin dari bahasa abang dia nggak paham ya tinggal aku ikutkannya di bahasaku. Karena kalau orang Medan itu kan bahasanya tegas. Tapi yang ribuan manusia Indonesia ini kira-kira mengharapkan nggak abang untuk naik membahas tentang itu? Ya, Atau enggak itu sih. hanya Oke lah, makasih bang ya. oke. Siapa ini selalu ada. Ini kalau sudah kondisi kayak begitu masih ada juga yang muslim mau naik. Melihat kondisi yang muslim tadi naik ini berarti betul-betul berlebihan kali gitu. Halo, semangat malam. Halo. Artinya yang mau naik ini betul-betul mau menghentikan saya jadi apologet. Itu sih dalam pikiran saya gitu. Karena nggak ada manfaatnya. Naik ke atas curhat, gimana tadi itu bang? Nggak ada pun, nggak lucu gitu loh. Dan saya sedikit pun tidak mengharapkan itu, teman-teman. Saya nggak mengharap itu. Anda naik ke sini curhat, terus menceritakan gitu. Sedikit pun saya nggak berharap itu, teman-teman. Saya malah melihat ada gangguan jiwa. Halo, semangat malam. Saya melihat Anda gangguan jiwa gitu. Semangat malam. Malam bang. Ya, Katolik, Protestan. Gimana ya jelasnya? Saya ini apa namanya? Bisa dibilang
I'm not Christian anymore, bukan Kristen lagi. Jadi ada iya malam. Iya, dari Katolik, Protestan. Dari Hindu, Bang. Oh, ada yang ingin disampaikan, Bung? Ada. Apa itu? Itu teman-teman harus kita sadari gini loh. Oh, kita yang Muslim yang naik di sini, jujur saya katakan ada 6.000 lebih orang di bawah yang siap menampar kita. Andai saja di dunia nyata orang-orang yang lagi serius nyimak tiba-tiba naik, itu mereka mau nampar semua loh itu. Benar nggak teman-teman di bawah? Perasaan ingin nonjok nggak? Allahu Akbar. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semangat malam. Malam. Ya, Katolik Protestan, Bang. Protestan. Boleh buka kameranya, silakan. Saudara Chris, Iya. silakan buka kamera. Oh, nggak bisa buka kamera ya? Nggak bisa, Bang. Oke. Nanti kalau udah bisa baru ke atas abangku. Siap. Iya. Halo, selamat malam. Semangat malam. Halo. Halo. Ya, Bang, maaf Bang, saya Muslim. Oke. Serius? Orang-orang itu di bawah teman-teman kita yang lihat Muslimnya itu emosinya itu diubun-ubun loh. Karena apa yang ada dalam pikiran kita tidak semua dimiliki oleh teman-teman kita Muslim. Kita hanya naik ingin mengutarakan perasaan, tapi ribuan manusia lain itu apa mau mendengarkan kita? Kan tidak. Mereka hanya ingin mendengarkan Bang Suma versus Kristen. Datang kita berapi-api mau naik karena ingin menyampaikan isi hati lah. Yang lain gimana? Yang lain tidak ingin dengarkan isi hati kita gitu loh. Itu deritamu, kata dia. Derita lo. Kita mau lihat debat lintas agama, bukan mau dengarkan derita kalian. Semangat malam. Halo. Halo. Suaranya kecil. Tengoklah kan teman-teman Oten yang tadinya pada ngantri, melihat keadaan seperti itu ya mereka kaburlah. Terus apa yang saudara ingin tonton kalau sudah kayak begitu? Gigit jari kan? Nah, kasihan yang lain yang ingin dengarkan dialog lintas agama. Beda dengan segelintir orang yang naik ke sini, itu cuma mau pamer doang. Aku udah naik di Komal lo, nih buktinya. Cuman modal kayak gitu, nyakitin hati orang yang lain. Saudara-saudara kita harus kita perhitungkan juga perasaan dia, mereka. Gitu loh. Halo, selamat malam. Ya, halo. Malam juga, Katolik Protestan. Islam. Malam. Telur biawak menetas. Ngapain ke atas coba? Santainya lagi. Selamat malam, Iya, Bang malam. Suma, Ibu hormat. Iya bang, iya bang. Gimana? Iya. Dari ini ya, guru bela diri ya?
Tidak. Siapa bilang? Oh, saya barusan. Itu kan pandangan abang. Oh iya, karena mirip Bruce Lee tengok. Ini tema saya. Hah? Temanya nubuat Nabi Yakub terkait anak-anaknya. Nabi Yakub meramalkan Benyamin lakunya seperti serigala. Benyamin. Iya. Iya. Itu kalau di Alkitab tuh mana Alkitab? Ini. Ya. Ya, di Kejadian 49 nomor 27, laku keturunan Benyamin itu seperti serigala. Kejadian 49 Nomor 27. Silakan non muslim ajukan permintaan yang lain, silakan. Sementara baru beliau ini teman-teman. Kita menunggu yang lain ya. Halo. 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 Iya, dari Katolik. Islam bang, Islam. Di sini saya mau menyampaikan bang. Apa itu? Kalau menurut saya nih kan, kalau di pikiran saya nih, kan orang-orang Kristen itu kan percaya sama Yesus tuh sebagai Tuhan dia tuh, ya kan? Halo saudara Cis. Oh, iya bang. Katolik, Protestan. Dulunya sih saya beragama Protestan, tapi untuk sekarang saya lagi belajar agama Islam bang. Oh, alhamdulillah. Iya. Artinya KTP-nya masih Kristen. Iya kebetulan ya. Oke. Ada yang ingin disampaikan mungkin? Sebenarnya ingin tanya-tanya aja sih. Boleh buka kamera silakan bang. Gimana ya? Saya ini bang nggak bisa buka kamera, takutnya ya inilah orang tua saya. Oh iya iya. Iya. Nanti kalau ini sudah bisa buka kamera, baru kita ini ya bang ya. Soalnya teman-teman di sini persyaratkan harus buka kamera gitu bang. Udah dibaca om atau masih cari? Halo. Kalau mau menjelaskan baca dari satu ya bang ya, tidak bisa pakai comot-comot aja, kita harus mengerti artinya ya. Oh, berarti Anda jarang baca, berarti Anda tidak menguasai Bible berarti kalau gitu. Baru mau belajar berarti. Kembali lagi sekolah minggu. Bukan baru mau belajar ya, saya memang Nah itu baru jarang mau baca. yang ini. Oh, pantasan masih di Kristen. Menghafal semuanya ya. Halo, semangat malam. Iya selamat malam. Iya bang, dari mana? Kristen Katolik. Kristen. Boleh buka kamera silakan. Ya sebentar. Baik.
Halo? Waduh. Iya, halo. Iya. Tidak tahu. Tinggal Apa dia kabar? terima, Bang. Iya. Iya. Tinggal diterima, saya udah kirim. Silakan. Iya. Halo? Kok jadi gelap? Oh, halo. Iya. Halo, Bang. Iya, halo Bang Juma. Kok gelap kali, Bang? Iya, memang gelap. Di sini gelap. Nyaris tak terlihat. Sabar. Mati lampu ya. Sebentar. Mati lampu ya, Bang ya? Ya, lampu mati. Udah baca aja dulu 2000 tahun. Halo? Iya, halo. Untuk mana? Halo, Bang Juma. Selamat malam. Gimana pakai? Nggak banyak pun yang pakai ini. Iya, boleh saya bertanya kan? Sorry Bang, jaringan saya agak gangguan. Iya, gimana? Suara saya sudah bagus kak? Boleh saya bertanya? Iya, silakan. Agama apa yang paling pertama? Islam, Bang. Betul, kan? Ya. Betul. Iya, betul. Tapi itu menurutmu? Enggak dong. Islam itu kan damai kan? Islam itu damai, sejahtera. Nabi. Hah? Kami juga. Di mana ada Kristen damai? Ada aja. Di mana juga ada Islam juga damai. Ya Islam aja artinya damai. Kristen juga mengasihi. Mana ada Kristen artinya mengasihi? Ada aja. Kristen itu pengikut Kristus. Nah, Islam Apa? menurut apa? Ya, buat Yakub Benyamin. Ini bukan nubuat nih, salah. Apa pula salah?
Itu berbicara mengenai Saat ini artinya memberkati ya. Bangsa Israel itu sendiri, Benyamin ini termasuk dari kedua belah suku Israel. Ya. gimana ceritanya Bang ini? Semua Gimana agama Cik? tuh Nah, kalau masalah bicara soal Islam itu udah baik, mengapa saya tanyakan sekali lagi, mengapa ya di Quran itu mengizinkan 3 perkara untuk membunuh dan 3 perkara untuk berdusta. Di mana letak kedamaiannya di situ? Iyo, Itulah yang bisa Coba, disalaharti manusia. Coba tunjukkan di mana tiga perkara membunuh di Islam itu di mana? Saya tidak tahu tuh di Quran, di Quran itu yang jelasnya ya. Iya, di Untuk mana? Di mana? Peperangan, untuk Di peperangan. mana? Di mana? Dan saya tidak mempelajari. Loh, Saya hanya terus tahu dari mana? Oh. Mana? Saya baca di internet. Kalau agama Anda bukan agama penjajah, Anda tidak akan mungkin bisa menjadi Kristen. Justru karena penjajahanlah Kristen hadir di Nusantara ini. Bang, ada tema keturunan Benyamin itu berlaku seperti serigala, merampok, lalu membagikan hasil rampokannya keluar dari bangsa Israel. Nah, inilah yang dilakukan oleh Paulus. Paulus itu adalah ahli Taurat, dia mengaku dari keturunan Benyamin. Nah, dialah yang merampas Taurat sehingga orang di luar Yahudi bisa memakai Taurat. Kayak kalian, ada terjemahan Taurat di agama kalian. Padahal tidak ada hubungannya antara Yahudi dengan Kristen, itu nggak ada hubungannya gitu. Tapi kalian boleh menggunakan kitabnya orang. Karena kenapa? Ada yang memberikan kepada Anda. Sampai sini paham nggak? saya paham sih, masalah paham sih paham, tapi masalah itu kan pemahaman Bang Juma seperti begitu. Lalu Bagaimana? ya terus dari mana Anda tahu tentang Yesus? Dari mana Anda? Dari Alkitabnya, kitab saya. Nah, kitab Anda itu siapa? Dari mana datangnya? Ya dari Israel lah, dari mana? Dari Israel. Di antaranya Paulus kan? Mau dari Paulus kah, dari mana kah? Yang penting dari Israel. Tapi kitab kamu kan dari Arab kan? Iya, Dari betul. mana? Ya Iya, betul, betul. sama saja. Ya enggak dong. Kami dari Arab. Kami dari Arab, tapi Al-Quran itu memang diperuntukkan untuk kami. Nah, sekarang apakah Tauratnya dan Alkitab juga beruntukkan pada kami juga. Nah, di mana? Coba tunjukkan di mana tertulis bahwa Bible itu ditujukan untuk kepada Anda. Di mana dalilnya? Bingung. Nah kalau begitu kan di mana Bingung. ayatnya Al-Quran ditunjukkan kepada kamu? Ada. Al-Quran itu diberikan kepada seluruh umat manusia. Litubayyina linnas. Ya Al-Quran sama surah. saja, kamu juga begitu. Mana dalilnya kamu? Saya tidak bawa buku. Bukan Kalau enggak bawa buku, memang enggak ada. Karena kitabnya Jadi, Yahudi di situ itu mana ada? kitabnya Yahudi diambil oleh keturunan Benyamin, dibagi-bagikan kepada orang-orang di luar Bani Israel. Makanya saudara mengklaim karena itu adalah hasil jarahan yang dibagi-bagikan oleh keturunan Benyamin bernama Paulus. Itu Abang Gondrong. Oh, itu pemahamannya Bang Juma. Nah, sekarang kalau salah pemahaman saya, dari mana Anda memiliki terjemahan kitabnya Yahudi? Lah itu kan dari Israel. Nah, itu dari Israel, berarti punya Israel kan? Ya, Israel punya kita lah. Loh, dari mana? gimana? Dari mana? Kok bisa ada sama Anda? Lalu memangnya Tuhannya Tuhan Israel saja, bukan kita.
Bukan, itu kitab itu diperuntukkan hanya untuk Bani Israel doang. Lah memangnya Tuhan yang di langit sana tuh untuk Israel saja, bukan kita lagi. Iya, Begitu. Tuhan yang di langit itu mewahyukan kita. Sabar. Tuhan yang di langit itu untuk Israel saja, bukan kami. Begitu. Dia itu Tuhan langit dan bumi. Tapi Ya, kan, berarti kami juga. nah, yang saya pertanyakan di sini adalah dari mana kalian mendapatkan pengajaran tentang Yesus? Ya iya, makanya itu Israel. Mau dari mana? Dari mana? Dari mana Anda mendapatkan Tuhan yang bernama Yesus itu dari mana? Nah ini. Dari mana? Dari ada kitab. Mau dari mana? Itu di dalam kitab Anda itu, di dalamnya tertulis Yesus itu Tuhan hanya untuk Bani Israel saja, dari kalangan Farisi gitu loh. Ya bukan kami lagi. Ya iyalah, kan kalian bukan orang Farisi toh. Oh, jadi Tuhan sana Tuhan di atas sana untuk Israel saja, bukan Nah, kami lagi. untuk Israel saja ketika dia datang memperkenalkan diri melalui para nabi hanya untuk Bani Israel. Paulus yang membagi-bagikan itu ke Anda, padahal itu bukan punya Anda gitu loh. Jadi bukan kami lagi, bukan kami itu lagi. Memang bukan. Coba tunjukkan di Bible berbicara tentang kalian. Ada enggak? Justru pemahaman kamu. Itu pemahaman Bang Juma begitu. Mana dalilnya, Bung? Mana dalilnya? Di kitabnya Yahudi, kalau kitab Torah itu diwahyukan untuk kalian, mana dalilnya? Ada dalilnya? Kau bicara Torah. Mana ada Musa menuliskan kamu punya Torah itu mana? Loh, kok jadi saya? Emang saya Bani Israel, yang punya Torah itu Bani Israel, Bang. Saya bukan Kristen yang suka mengklaim kitabnya orang. Nah ini makanya. Apa ini? Kalau Nabi Musa pernah menuliskan untuk kamu itu boleh. Giliran Kan tidak ada ada. Kristen gini gayanya. Giliran tak ada Kristen yang naik, pada Islam yang rebutan naik. Gimana serba salah aku ini, Bang? Dipertahankan, pusing awak dengar. Tidak dipertahankan, Islam yang rebutan naik. Boleh juga Bang Juma nih. Anda nggak nyambung soalnya. Ilmu nggak ada, gimana ceritanya? Ilmu bagaimana lagi? Ditanya tentang kitab, di sini nggak ada kitab. Saya nggak bawa kitab. Sekarang tidak ada. Udahlah. Makanya Lalu semangat malam. Salah nurunin orang. Gak ada ilmu, ngomong apa, kita cuma ngomong sama gigi. Ilmunya nggak ada. Gigi doang yang banyak, ilmunya sedikit. Kita maunya yang berbobot gitu loh, yang nancap pengetahuannya gitu. Cuman modal gigi doang, gimana mau diskusi? Halo, selamat pagi. Halo. Semangat pagi. Halo. Halo, Bang. Kambuh lagi teman-teman kita ini kayaknya. Kambuh lagi kayaknya. Semangat malam. Semangat malam. Halo. Halo teman. Sorry bang. Oke. Semangat malam saudara Solar. Halo. Halo. Ya, Tes. Bagus jaringan. bagus. Katolik Protestan.
bertengah-tengah bang. Maksudnya? Mau mencari kebenaran. Dari agama mana ini? Agama tengah-tengah bang. Agama tengah-tengah? Apa itu? Ngaku aja saya Kristen, tapi saya sudah tidak yakin dengan Kristen. Gitu aja. Agama tengah-tengah. Halo, semangat malam. Halo. Semangat malam. Semangat malam. Semangat malam. Tes. Tes 1 2 3 3 2 1. Hello. Hello. Semangat malam Indonesia Oten. Halo. Samanya giginya juga besar. Maroko. Halo, semangat malam. Iya malam bang. Katolik Protestan. Begini bang, ini saya ingin sampaikan bang. Ya. Artinya abang bisa lihat dari nama-nama yang ada, nama Muslim tidak perlu untuk dinaikin bang. Biasa non Muslim juga menggunakan nama-nama Islam. Woi, maunya tidur kau kontol. Bang Juma, lu sok tidur kau kontol. Lama sok pinter banget tuh. Kenapa bang emosi? Kenapa? Santai aja. Iya sok pinter banget lu Bang Juma. Kamu marah sama aku? Marah? Sakit hatimu teman. Harusnya Anda itu belajar aja, habis itu naik ke sini hadapi kita gitu. Gak usah ngamuk-ngamuk. Assalamualaikum Mas Zuma. Waalaikumsalam. Ngapa dia marah-marah bang? Nggak tahu dia tuh, lagi diusir sama mertua katanya. Gara-gara pinjol. Ini mamaku jadi jelasin. Ya memang turun. Halo, semangat malam. Malam bang. Halo. Halo, assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Ini Semangat malam. Halo. Halo, selamat malam Bang Zuma. Katolik Protestan. Halo bang, Katolik Protestan abang. Muslim bang. Alhamdulillah. Saudara Rifais, semangat malam. Halo. Semangat malam. Hai. Semangat malam. Iya, Katolik Protestan. Muslim bang.
Semangat malam. Halo. Ya. Katolik Protestan abang. Agama tengah-tengah bang. Apa itu agama tengah-tengah? Dari tadi agama tengah-tengah. Halo saudara Ajis. Ada Otenka di sini. Halo. Saudara Muslim dibawa ya. Tahan ya, tahan nafsu. Tahan nafsunya. Jangan birahi malam-malam. Semangat malam. Halo. Halo. Halo saudara. Bang. Iya, dari Katolik Protestan. Karismatik bang. Karismatik. Boleh buka kameranya silakan. Bentar. Oke. Ya, malam bang. Malam juga. Karismatik ini yang bisa bahasa roh itu ya? Oke, betul bang. Iya. Ini ada tema bang, kaitannya tentang nubuatan Yakub. Nubuat Yakub terkait dengan keturunan Benyamin yang akan menerkam mangsa lalu membagikan hasil jarahan. Ada hal menarik terkait dengan nubuatan itu yang tertulis di Kejadian 49 itu di data 27. Karena saya tengok bang ya. Iya, silakan. Di mana bang tadi? Kejadian 49. Kejadian 49 ayat 27. Oke. Iya, di situ keturunan Benyamin dinubuatkan satu-satu sampailah kepada Benyamin diterangkan bahwa Benyamin itu lakunya seperti serigala. Jadi menerkam lalu memangsa mangsanya. Pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Jadi pada pagi hari ia memakan mangsanya dan pada petang hari ia membagi-bagikan rampasannya. Nah, saya melihat pola yang ada berdasarkan ini, Paulus ini kan keturunan Benyamin menurut Paulus itu sendiri. Sehingga dia membagi-bagikan Yesus keluar bangsa asing. Sehingga saudara bisa masuk dalam salah satu sekte yang disebut karismatik. Dan yang lebih menariknya lagi adalah ketika Yesus itu dibuat menjadi Tuhan hanya untuk Bani Israel dari golongan Farisi, ahli Taurat angkatan jahat, Paulus lagi-lagi mengambil Yesus yang adalah Tuhan yang dibuat hanya untuk orang-orang tertentu, Paulus membagikannya kepada bangsa asing termasuk Anda, gitu bang. Padahal Yesus itu hanyalah Tuhan untuk sekelompok orang kecil aja di kalangan Bani Israel. Gimana itu bang? Kalau setahu saya bang ya, kalau Yesus itu bernubuat bukan hanya untuk Bani Israel, tapi untuk seluruh bangsa ya bang. Terkait ketuhanannya maksudku, ketuhanan Yesus itu dia dibuat menjadi Tuhan untuk orang Farisi saja yang menyalibkan saja. Golongan orang-orang Farisi, orang yang tidak percaya kepada Yesus, Tuhan membuat Yesus menjadi Tuhan bagi mereka, bukan bagi orang luar Bani Israel. Tapi Pauluslah yang kemudian merampas dan membagi-bagikannya keluar, sehingga Yesus yang tadinya hanyalah Tuhan kecil untuk kelompok kecil itu menjadi Tuhan besar untuk kelompok besar kemudian gara-gara Paulus. Gitu bang.
Kalau gini loh Bang, saya sebenarnya kalau untuk mendalami Alkitab saya juga kurang. Iya, Nah, iya. jadi kayaknya kalau yang dibilang pernah saya masuk ke roomnya Edis TV, ya mungkin saya 98% yang jarang baca Alkitab katanya gitu loh Bang. Jadi mungkin ya kalau untuk mendalami betul saya kurang paham kalau yang kayak gini tadi Bang, nubuat Yakub sama dengan yang Benyamin gitu Bang. Oke, oke. Bang saya cuma boleh nggak Bang, saya baik. bertanya Bang sama Bang? Boleh. Boleh nggak saya bertanya? Gini, saya mau bertanya gini Bang, Silakan. kalau misalnya ada seorang Muslim yang kerasukan setan, Iya. ya, kerasukan setan, terus dia diruqyah, itu ruqyah tuh maksudnya seperti apa tuh Bang? Ya, di ruqyah itu dibacakan ayat suci Quran, didoakan supaya iblisnya keluar dari orang tersebut. Itu Gimana? diruqyah keluar, tapi kok saya tengok selanjutnya pasti bakalan balik lagi, dia bakalan misalnya kerasukan lagi gitu Bang. Iya, namanya iblis, Bang. Karena diusir gitu loh. Iya, namanya iblis. Kan sama seperti Sedangkan kalau Gimana, kalau Bang? di ajaran kami, Iya. sedangkan kalau di ajaran kami kan itu kalau misalnya udah di apa buka, kalau kami nggak di ruqyah namanya Bang, diusir. Iya. Jadi kalau Iya. misalnya iblis itu diusir dari diri kita, itu nggak kembali lagi itu Bang. Tapi kenapa kok di Muslim mau balik lagi Bang? Iya, tergantung orangnya. Iblis itu kan tidak ada yang bisa memerintahkan kalau iblisnya mau. Tuhan aja ditolak sama iblis, apalagi kalau cuma manusia. Nah, mungkin kalau di agama Anda mengusir iblis itu iblisnya lebih manut, karena mungkin yang mengusirnya sesamanya kali. Karena kan di dalam kitab saudara itu disebutkan di dalam Matius 12 nomor 15, ya iblis mengusir iblis itu ada. Matius? Silakan. Matius 12 nomor 15. Ayat 15. Matius 12 nomor 15 coba. Tetapi Yesus mengetahui maksud mereka lalu menyingkir dari sana. Matius Banyak 12. orang mengikuti Yesus dan ya udah. Matius 12 ayat 15. Matius Yesus hamba 12 Tuhan judulnya. Sorry. Matius 12 nomor 26. Sorry. Matius 12 dengan Matius 15 data nomor 26. Jadi ada dua data di situ. Matius 12 nomor 26. Demikianlah Tertulis nggak? juga kalau iblis mengusir. Ya, ada nih. Demikianlah juga iblis mengusir iblis. Ia pun terbagi-bagi dan melawan dirinya sendiri. Bagaimanakah kerajaan yang dapat bertahan? Maksudnya gimana, Bang? Iya, di situ dikatakan bahwa iblis mengusir iblis bisa. Ya kan? Ya. Makanya berarti di agama Anda kan bisa iblis ngusir iblis kan? Tapi kelanjutannya ada loh Bang di ayat 28. Di ayat 28, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Itu Yesus. Nah, sedangkan kan Anda tadi yang mengatakan
Ada ini di Bible nih. Ya kan? Siap komandan, perintah. Kan begitu. Jadi kalau misalnya setan masuk nih ke orang, jadi nanti kalau misalnya kita ngusir, yang masuk lagi yang lebih senior gitu bang ya? Bisa jadi. Terus yang kedua yang perlu Anda pahami adalah kalau setan itu sebenarnya tujuannya kan menyesatkan orang tuh, ya kan ya? Iya kan? Ya. Nah, kalau dalam pandangan Islam, yang selalu ingin diganggu oleh iblis itu adalah umat Islam. Kenapa? Karena umat Islam itu di luar golongan mereka. Tapi kalau dia ada di dalam tubuh orang Kristen, ya dia nggak betah di dalam. Kenapa? Karena itu temannya sendiri. Rumahnya memang di situ. Karena tapi yang dibilang Edis betul nggak bang? Edis TV hanya satu nabi yang apa namanya yang dibilang Edis TV hanya satu nabi yang dirasuki setan kalau nggak salah, roh jahat. Maksudnya? Itu betul nggak? Maksudnya? Ada dalilnya? Maksudnya apa itu? Nabi Muhammad yang dirasuki roh jahat. Itu ada dalilnya nggak bang? Nabi Muhammad dirasuki yang dibilang itu? TV. Tidak pernah Nabi Muhammad itu dirasuki roh jahat. Kata siapa? Kena sihir maksudnya. Iya, kena sihir maksudnya gitu bang. Iya. Kalau kena sihir itu beda. Itu bukan berarti dia dirasuki roh jahat. Beda. Kalau yang dirasuki roh jahat itu Paulus. Dia menyebutkan di dalam tubuhku ada iblis yang menggocok aku. Itu ada utusan iblis yang kerjanya hanya menggocok Paulus itu sendiri. Itu yang dikatakan dia dalam 2 Korintus 12 nomor 7. Coba Anda baca. Itu baru betul. Mana bang? Bentar. 2 Korintus 12. 2 Korintus 12 nomor 7. 12 nomor 7. Ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Ada iblis dalam tubuh Paulus itu. Gitu. Itu bang, makanya ajarannya agak rada-rada aneh. Hah? Ada iblis dalam tubuh Paulus. Itulah yang membuat Paulus bisa mendirikan agama Kristen. Karena di dalam tubuhnya ada iblis, utusan iblis yang tinggal di tubuhnya untuk menggocok dia. Jadi Paulus ini suka digocok sama iblis gitu. Tapi ada hal yang ingin, kalau boleh saya pertanyakan, boleh nggak? Ya boleh. Gimana bang? Karismatik nanti kalau ketemu dengan Yesus sebelum masuk ke pintu surga dan pintu neraka, karismatik akan jumpa Yesus. Dan karismatik akan mengatakan, Tuhan, Tuhan, bukankah kami ketika di bumi, kami bernubuat, bermujizat dan mengusir setan pakai namamu. Ya. Tapi Yesus mengusir. Kata dia gini, enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pertanyaannya, ketika karismatik itu mengusir setan pakai nama Yesus, kira-kira yang datang membantu karismatik dalam nama Yesus itu siapa? Sampai setannya keluar. Gak bisa jawab aku bang. Nah, Kalau menurut aku,
Kalau menurut saya nih ya, Iya. Yesus itu sendiri. Tapi kenapa Yesus mengatakan aku tidak Karena mengenal ada kalian? kuasa. Yesus Karena di mengatakan dalam nama Yesus ada kuasa. ada kuasa. Betul. Iya. Nah, tapi Yesus pada saat bertemu, Yesus mengatakan, maaf, aku tidak mengenal kalian. Berarti selama ini yang datang memakai nama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Makanya Yesus mengatakan kepada muridnya di Matius 24, nomor 4, nomor 5, nomor 23 sampai 26, waspadalah agar kalian jangan disesatkan, sebab akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi penyesat itu datang memakai nama Yesus, menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi yang datang membantu Anda mengusir setan itu adalah sang senior untuk mengusir juniornya. Seakan-akan dia mengatakan, hehehe, keluar. Oh siap senior. Karena yang datang dalam nama Yesus ini adalah sang senior yang usianya sudah 2000 tahun lebih, sudah tua dia. Ketika Anda ngobatin jemaat, iblis yang ada di dalam itu iblis junior. Yang Anda pakai nama Yesus senior. Iblisnya yang senior ini sudah ada dari abad pertama. Makanya ketika Anda bertemu dengan Yesus nanti sesuai dengan Matius 7, 22, 23, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus berterus terang, menyala daripada aku, kalian semua adalah pembuat. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi yang datang pakai nama Yesus membantu Anda untuk mengobati orang itu adalah iblis. Anda semakin percaya pada Yesus katanya, padahal itu bukan Yesus, itu iblis, supaya Anda jauh dari ajaran yang benar. Itu semakin hari semakin Anda menuhankan Yesus, bukankah Yesus itu adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi untuk kaum Farisi, orang jahat saja. Yesus itu Tuhan yang dibuat. Kisah Para Rasul 2 nomor 36, seluruh orang Yahudi harus tahu dengan pasti bahwa Yesus yang kau salibkan itu telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus. Berarti Tuhannya Yahudi membuat Yesus yang disalib menjadi Tuhan bagi angkatan jahat. Makanya saudara-saudara kami Kristen itu memperingati hari ketiga kebangkitan Yesus. Sedangkan Yesus dalam Matius 12 nomor 38 sampai 40, Yesus mengatakan, angkatan jahat ini dan angkatan tidak setia ini minta satu tanda, dan tidak akan diberikan satu tanda kepada mereka selain tanda Yunus. Sebab Yunus 3 hari 3 malam dalam perut ikan, demikian juga anak manusia berada dalam perut bumi selama 3 hari 3 malam. Nah itu tanda untuk siapa tuh? Untuk angkatan jahat. Jadi yang memperingati kebangkitan Yesus pada hari ketiga, itu adalah kumpulan orang-orang jahat yang diberi tanda oleh Yesus. Itu fakta, itu real, tertulis di Bible. Di mana? Tertulis di mana, Bang? Matius 12 nomor 38 sampai 40. Bangkitnya anak manusia dari kubur. 12. Matius 12 ayat 38 sampai 40. Pada waktu itu berkatalah beberapa ahli Taurat dan orang Farisi kepada Yesus, Guru, kami ingin melihat suatu tanda daripadamu. Tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Sebab seperti Yesus tinggal di dalam perut ikan, seperti Yunus ikan 3 hari 3 malam, 3 hari 3 malam, demikian juga anak manusia akan tinggal di dalam rahim bumi 3 hari 3 malam. Nah, itu tanda untuk siapa, Bang? Menurut Yesus, berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam itu tanda untuk siapa? Selain tanda Nabi Yunus. Iya, itu tanda untuk siapa itu? Keluar dari perut bumi di hari ketiga, itu tanda untuk siapa? Untuk orang-orang Farisi. Disebut sebagai orang angkatan? Orang Farisi, Bang. Angkatan jahat kan? Ya, angkatan jahat yang tidak setia. Nah, untuk suatu tanda. Nah, itu untuk orang Farisi. Makanya Yesus dalam Matius 23 nomor 15
celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan satu orang saja menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Nah, apa yang dijual oleh orang Farisi ini di luar bangsa Israel? Dia menjual Yesus bangkit dari kubur pada hari ketiga untuk nebus dosa. Padahal itu tanda untuk orang jahat, tapi dijual keluar sebagai keselamatan, penebusan dosa. Sedangkan Yesus mengatakan pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Berarti karismatik ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Ya iya dong. Karismatik ini berasal dari mana? Nah, karismatik ini berasal dari mana? Kalau itu silsilahnya saya kurang paham, Bang. Karismatik ini bukan ajaran Yahudi. Karismatik ini berasal dari ahli Taurat dan orang Farisi yang mengajarkan tentang kebangkitan. Itulah yang dimaksud menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat. Karena satu-satunya agama yang dibangun oleh orang Farisi di luar Yahudi, itulah karismatik. Turunan daripada Katolik, Protestan, pecahannya semua tuh. Itu fakta, itu real. Karena Yesus tidak pernah ke Indonesia mengajarkan karismatik. Yesus tidak pernah mengajarkan karismatik. Tetapi yang mengajarkan itu adalah ahli Taurat. Orang Farisi yang mengajarkan. Ya karena Yesus datang ke dunia nggak membawa agama dia, Bang. Nah itu dia, makanya saya katakan bahwa karismatik itu dibangun oleh orang Farisi, ahli Taurat. Sedangkan Yesus mengatakan, engkau menjelajahi daratan, engkau menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu. Setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka. Yesus yang mengatakan itu, bukan aku. Bukan aku. Jadi kalau di Islam diobatin, keluar setannya, masuk lagi kembali besok, itu dikarenakan karena iblisnya memang mau menyesatkan umat Islam. Tapi kalau di Kristen diobatin, ya pergi aja, cari orang Islam. Karena ngapain lagi masuk di tubuh orang Kristen? Oh sama-sama mau ke neraka kok. Cari yang lain, maka mereka akan keluar masuk di umat Islam. Makanya di umat Islam itu setiap sholat minta, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan lurus, tunjukkan jalan lurus. Meskipun jalan lurus itu sudah ada, tetapi iblis senantiasa membuat kami bengkok. Maka kami harus minta lagi jalan lurusnya. Hari ini sholat, begitu keluar dari masjid, sudah bertobat tadi, keluar dari masjid, tiba-tiba ingin bermaksiat lagi. Kenapa? Karena iblis. Kalau di Kristen, tidak nyembah Tuhan rutin, tapi mereka tenang-tenang saja dalam hidupnya. Kenapa? Karena iblis tidak mengganggunya lagi. Kenapa enggak diganggu lagi? Lah, sudah satu pasukan kok. Udah satu circle. Coba. Iblis, ada enggak perintah Tuhan untuk mereka? Enggak ada. Di Kristen ada enggak perintah Tuhan untuk Kristen? Enggak ada. Semua sudah dibatalkan. Bahkan Kristen merasa bukan lagi hamba Tuhan, tetapi anak-anak Tuhan. Ya iblis juga begitu. Sama-sama, tidak ada lagi aturan, tak ada lagi perintah. Bahkan mereka mengatakan diri mereka pewaris. Tapi anehnya adalah, ketika orang Kristen tidak lagi merasa hamba Tuhan sebab mereka sudah dibebaskan dari kuk penghambaan, di gereja mereka nyembah siapa coba? Hari Minggu. Bukan hamba Tuhan, tapi mereka tetap menyembah. Kalau orang Kristen tidak lagi hamba Tuhan, tapi hari Minggu faktanya mereka masih beribadah, berarti masih menghamba, itu menghambakan diri kepada siapa? Kepada Tuhan bukan. Berarti itulah yang disebut sibilisis. Yang datang dalam nama Yesus. Iblis yang datang dalam nama Yesus. Itulah yang disembah. Mana perintahnya ibadah Minggu? Ada enggak? Enggak ada. Dari Elohim, Tuhannya Yahudi ada? Enggak ada. Dari Yesus? Enggak ada. Tapi kenapa mereka kompak sedunia melakukan itu? Karena bisikan si Kristus palsu yang datang dalam nama Yesus. Siapa yang mereka sembah di gereja? Tuhannya Yahudi, mustahil. Yang mereka sembah di dalam gereja adalah Yesus. Padahal Yesus yang mereka sembah itu bukan anak Maria, melainkan penyesat yang datang dalam nama Yesus. Kenapa datang dalam nama Yesus? Karena nama Yesus itu sakti mandraguna. Makanya Anda bisa menyebut nama itu untuk ngebatin orang. Wah, senior ini, lari iblisnya. Jadi
Iblis tahu mana penghuni neraka, mana yang bukan penghuni neraka. Iblis menggoda kebanyakan di Islam. Maka jangan heran kalau Anda mendengarkan sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat, sikit-sikit Islam maksiat. Kenapa? Iblis datang bekerja kepada mereka. Kalau di Kristen nggak ada lagi maksiat di sana, bisa jadi. Kenapa? Karena mereka sudah dalam satu kelompok dengan iblis. Buktinya apa? Mereka meskipun tidak melakukan kejahatan seperti umat Islam melakukan kejahatan hari-hari, mereka enggak lagi. Tapi faktanya mereka enggak menyembah pencipta langit dan bumi lagi. Dia menyembah Kristus, dia menyembah iblis dalam nama Kristus. Ya itu sudah cukup untuk membuat mereka masuk neraka. Enggak perlu mereka berzina, enggak perlu mereka mencuri. Cukup menyembah Yesus, neraka tempatnya. Tapi kalau di Islam, meskipun mereka mencuri, meskipun mereka berzina, tapi tetap aja menyembah Allah yang betul, Tuhannya yang betul. Maka selalu digoda supaya jangan menyembah Allah itu, jangan sholat. Tidak cukup hanya dengan berzina. Islam tidak bisa masuk ke neraka hanya karena berzina, hanya karena mencuri, hanya karena ini. Kenapa? Kalau sudah dicuci dosa-dosa mencurinya di neraka, diangkat masuk ke surga. Kenapa? Karena dia tidak menduakan Allah. Tapi kalau Kristen, meskipun mereka tidak mencuri, tidak berzina, tidak korupsi, tidak melakukan dosa sedikit pun selain daripada menyembah Yesus, tetap saja mereka masuk ke dalam neraka jahanam. Kenapa? Karena mereka menyembah bukan kepada Tuhan, tapi menyembah kepada Yesus yang adalah utusan Tuhan. Kenapa mereka menyembah utusan Tuhan? Karena dipengaruhi oleh iblis. Iblis pernah mencobai Yesus, Bung. Di Lukas 4, Matius 4. Yesus, kalau kau menyembah aku, segala kemegahan dan kerajaan dunia akan aku berikan kepadamu. Sebab aku iblis berkuasa memberikan kuasa itu kepada siapapun yang aku kehendaki. Itu fakta, itu real. Jadi siapa yang menyembah iblis dalam nama Yesus, ya pasti merasa dia menang, merasa dia adalah anak-anak Tuhan, merasa doanya dikabulkan, merasa bla 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 dan seterusnya. Jadi jangan heran kalau di Islam itu banyak maksiat, banyak ini, banyak itu. Karena setiap hari digoda iblis. Nggak mungkin iblis tenang melihat Islam. Nggak mungkin. Tidak mungkin iblis itu tenang melihat orang Islam ini. Nggak mungkin. Yang rajin sholat, oh neneknya setan yang datang goda. Orang yang paling tinggi ilmunya di Islam itu dedengkotnya iblis yang datang menggoda. Karena dia harus dijatuhkan. Tapi kalau di Kristen terlihat baik, terlihat ya cuma nyanyi-nyanyi. Tapi mereka damai-damai. Kenapa bisa damai? Karena ya sudah menjadi golongan iblis, mau ngapain lagi? Kira-kira kalau orang menyembah selain dari Tuhan langit dan bumi, ke surga atau ke neraka, Bang? Ke neraka. Iya, ke neraka. Meskipun mereka tidak berzina, kan? Meskipun mereka tidak berbuat dosa yang lain, bukan? Meskipun mereka nampak kasih, nampak sayang, tapi yang karena mereka sembah itu bukan pencipta langit dan bumi, ya neraka. Sebaliknya Islam, meskipun mereka banyak berzina, banyak berdosa, tapi mereka tetap saja hanya menyembah kepada Tuhannya langit dan bumi, tidak menyembah kepada makhluk, maka mau tidak mau, kalaupun dia harus ke neraka, di neraka hanya sifatnya sementara. Mereka akan masuk ke dalam surga. Sebagaimana orang Yahudi juga begitu. Mazmur 66 nomor 12, orang Yahudi itu kalau ada dosa boleh masuk neraka. Setelah dosa-dosa yang dihapuskan, orang Yahudi keluar menuju ke surga. Itu dalil. Itu. Jadi jangan heran kalau di Islam itu selalu di-framing banyak maksiat, banyak maksiat. Berarti iblis bekerja sama dia. Dan iblis pasti bekerja kepada musuhnya, bukan kepada temannya. Kepada rekannya, sahabatnya nggak mungkin. Contoh, di KPR 16, nomor 16 sampai nomor 18. Iblis malah memproklamirkan kerasulan Paulus. Gila nggak? Iblis loh yang mempromosikan. Iblis yang mempromosikan kerasulannya Paulus. Itu fakta. Bahwa iblis melihat Paulus in the gang berkarya di bumi akan semakin diperlihatkan euforia bahwa pengikutnya adalah orang benar, pengikutnya adalah orang benar, pengikutnya adalah orang benar. Bayangkan aja nih Bang, 350 tahun lamanya pengikut Paulus melakukan penganiayaan, penjajahan, perampasan hak, membuat jutaan manusia menjadi janda, jutaan manusia menjadi yatim piatu dengan menjajah selama 350 tahun, membunuh jutaan manusia.
Di tempat saya di kota Makassar ini, di Sulawesi Selatan, ada pemakaman 40.000 jiwa korban mereka. Satu pemakaman 40.000 jiwa, bayangkan tuh. Agamanya Kristen Katolik. Nah, tetapi setelah itu apa yang mereka gombar-gambirkan kemudian? Kami ajaran kasih loh. Pandainya mereka bersilat lidah. Pandainya mereka bertopeng ria. Sudah jelas-jelas sejarah menorehkan 350 tahun melakukan pembunuhan, penganiayaan atas nama politik, atas nama rempah-rempah. Tetapi faktanya dia menyebarkan gereja, dibangun gereja di mana-mana. Mereka membangun lembaga Bible, kemudian mereka membuat jemaat, kumpulan jemaat-jemaat. Tapi mereka nggak mau mengatakan diri mereka menjajah atas nama agama, tapi menjajah atas nama VOC, atas nama rempah-rempah, atas nama politik, bla 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 dan seterusnya. Tapi faktanya nggak begitu. Tetap saja mereka menjajah dan mengajarkan agama yang menjadi misi mereka yang ketiga. Jadi artinya bahwa sudah menjadi kebiasaan iblis ini meramu kejahatan mereka dengan menganggap kebaikan. Meramu kejahatan merubahnya menjadi kebaikan. Contoh, bisa-bisanya Kristen itu memiliki slogan kasih. Coba, baru berapa tahunnya Indonesia merdeka, belum lepas kemudian ingatan kita tentang bagaimana sejarah Nusantara ini dijajah oleh orang-orang yang seakidah, seajaran, seagama, serumah ibadah, sesama Tuhan yang menyembah pada Tuhan yang sama, membunuh dan melakukan penjajahan di atas bumi. Tiba-tibanya mereka pengikutnya mengatakan, kami ajaran kasih loh. Sedangkan kami mendengar nama Kristen aja takut, ngeri. Ingat penjajah kami. Agamanya abang apa bang? Kristen. Oh, ngeri kami. Wah. Pengikut penjajah ini. Itu yang ada dalam benak. Tapi meskipun begitu, Kristen, oh kami ini ajaran kasih. Islam itu teroris, kami yang kasih. Nah, itulah hebatnya. Itulah polanya yang dibangun oleh iblis yang ada di dalam diri Paulus itu. 2 Korintus 12 nomor 7 tadi. Begitu saudaraku Dani. Masih mau ngusir setan pakai nama Yesus? Masih mau? Masih bang. Wah. Karena memang udah terbukti bang. Iya. Gitu kan. Iya, tapi makanya. aku mau tanya bang sama abang. Terbukti dari abang memang. sendiri lah. Ya. Kalau abang dari abang sendiri lah. Abang percaya nggak sama Tuhan Yesus bahwasanya dia mati, lahir, bangkit, lahir, mati dan bangkit? Kalau itu semua abang manusia. kan udah mungkin. Semua manusia mengalami hal itu. Enggak bang. Siapa pada bilang, hari ketiga dia bangkit bang. Oh enggak begitu dalilnya. Pada hari ketiga bangkit itu untuk orang jahat. Kan tadi udah baca dalilnya. Angkatan tidak setia, angkatan jahat ini minta satu tanda, tidak diberikan tanda kecuali anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari kan. Berarti harus bangkit kan hari ketiga itu? Harus bangkit. Hari Minggu bangkit. Ini dia bangkit untuk memberikan tanda kepada siapa? Orang jahat. Nah, sedangkan kalau di Islam, Nabi Isa alaihissalam, semoga diberkati aku pada saat aku dilahirkan, semoga aku diberkati pada saat aku diwafatkan, semoga aku diberkati pada saat aku dibangkitkan hidup kembali. Yaitu tiga episode, 3 kemudian stasiun hidup manusia. Aku juga begitu. Bang Suma lahir, lalu kemudian nanti wafat. Habis itu bangkit lagi. Semua Anda juga begitu. Lahir, habis itu Anda wafat, habis itu Anda bangkit kembali. Semua kita begitu. Saya percaya itu. Tapi kalau Yesus bangkit keluar dari kubur hari ketiga, ya itu tanda untuk orang jahat aja. Jadi lo nggak percaya kalau itu ya? Saya percaya itu tanda untuk orang jahat. Karena Al-Quran saya juga mengatakan itu di data surah Al-A'raf ayat 27 sampai 30 bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi menjadikan iblis sebagai junjungan, sebagai pemimpin, sebagai sembahan bagi orang-orang jahat. Begitu juga yang tadi Yesus katakan, begitu juga Petrus katakan di KPR 2 nomor 36. Seluruh orang Israel harus tahu bahwa Tuhan
membuat Yesus yang kau salib itu menjadi Tuhan dan Kristus. Gitu. Itu fakta, Bang. Itu fakta. Jadi saya hanya ingin berpesan kepada saudara, silakan perdalam lagi Matius 7, 22, 23 itu, di mana Yesus akan mengusir orang-orang karismatik. Ngeri, Bang, ngeri, ngeri. Ngeri, Bang, ngeri. Neraka itu kekal, aduh. Kalau hidup di neraka cuman sebentar aja sih nggak masalah. Ini kekal di neraka. Kalau cuma 100 tahun, 1 miliar tahun sih nggak apa-apa. Ini kekal, artinya selama-lamanya. Salah melangkah dalam kehidupan kita di bumi ini, maka kekal di neraka jahanam. Gitu, abangku. Sementara Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus harus kita kenal sebagai utusan Tuhan. Kalau ada orang yang mengenal Yesus sebagai Tuhan, berarti dia tidak memperoleh hidup yang kekal. Yesus itu memang Tuhan, Bang. Tapi Tuhan skala kecil. Hanya untuk orang-orang tertentu doang. Yaitu orang Farisi. Nah, karena orang Farisi tidak ingin ke neraka sendiri, maka dia mengajar di luar Yahudi, agar orang di luar Yahudi bisa terjerat dengan tipu dayanya, sehingga mereka terjerat, mereka tertawan untuk menyembah juga kepada Yesus. Padahal Yesus bukan Tuhan. Yang Tuhan itu yang mengutus Yesus. Tuhan yang benar yang menjadikan Yesus menjadi Tuhan, Tuhan kecil untuk orang-orang Farisi. Orang Farisi ini culas, orang Farisi ini jahat. Dia menyeberangi lautan menjelajahi daratan untuk apa? Untuk menjerat orang, untuk menjadi dirinya menjadi pengikut Yesus, untuk menyembah Yesus. Menjadi apa? Menjadi orang neraka. Orang Farisi nggak mau ke neraka sendiri, maka dia menyeberangi lautan, menjelajahi daratan untuk meraup sebanyak mungkin jiwa-jiwa untuk bersama dia menyembah Yesus yang Tuhan lantikan itu, sama-sama ke neraka. Itu fakta, itu real. Celakalah engkau wahai ahli Taurat, Paulus. Celakalah engkau wahai orang Farisi, Paulus. Celakalah engkau orang munafik, Paulus. Engkau menjelajahi daratan. Siapa yang menjelajahi daratan? Paulus. Engkau menyeberangi lautan. Siapa menyeberangi lautan? Paulus. Mentobatkan orang. Siapa yang mentobatkan Romawi masuk menjadi pengikutnya? Paulus. Tetapi Yesus mengatakan, kau jadikan mereka orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kalau saya, nggak mau saya, Bang. Bodoh. Menjadi pengikut orang neraka, pasti aku nggak mau. Udah jelas-jelas Yesus mengatakan itu kok. Abang ganteng, masa mau ke neraka, Bang? Gak lah, tetap ke surga lah ikut Tuhan Yesus. Maunya begitu. Maunya. Itu sih mimpi, orang semua maunya masuk surga. Tapi kalau tidak sesuai dengan akal, bagaimana ke surga? Masuk akal aja tidak. Karena sama Yesus ada jaminannya kekal, Bang. Di mana Yesus memberikannya? Nah, coba kasih dalilnya, di mana Yesus menjamin kekekalan. Aku jalan dan kebenaran dan hidup. Itu pintar. Dia, Bang. Pintar sekali. Sekarang Yesus itu jalannya menuju ke sinagoge atau menuju ke gereja? Enggak lah. Ke surga lah. Enggak. Jalan yang diajarkan Yesus, baca Matius 19. Nomor 16. Akulah jalan, akulah kebenaran. Itulah yang dibilang dia. Sebagai jalan. Jadi itulah yang kuterapkan, Bang. Sebagai jalan. Jalan menuju kekekalan, Bang. Nah, jalan menuju kepada kekekalan. Yesus menunjukkan jalan, bukan? Jalan itu adalah yang kita tempuh untuk menuju kepada Tuhan, bukan? Jalan menuju ke Monas, apakah Monas, Bang? Bagaimana, Bang? Jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Ke Monas. Ya. Apakah jalan menuju ke Monas itu adalah Monas? Apakah jalan ke sekolah adalah sekolah? Iyalah, jalan ke sekolah menuju ke sekolah. Iya, tapi apakah jalan itu adalah sekolah?
Tidak. Ah, pintar. Yesus jalan menuju Bapa. Apakah Yesus Bapa? Iya. Karena dia tidak. Berarti Tiga Anda satu. mengatakan pantasan aja Anda nggak lulus naik kelas. Anda ke sekolah hanya mampir di jalan. Sebab Anda menganggap jalan ke sekolah itu adalah sekolah. Bolos, tukang cabut abang ini. Jalan menuju sekolah itu bukan sekolah. Yesus itu jalan menuju kepada Bapa. Sebagai jalan, ia adalah titian, dia adalah rambu-rambu, dia mengajarkan kiri kanan, lurus naik turun. Yesus yang menunjukkan itu. Makanya dikatakan, guru, apa yang harus aku lakukan? Pekerjaan baik yang mana yang harus lakukan sehingga aku bisa memperoleh hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Lakukan segala perintah Bapa. Itu jalannya menuju kepada Bapa. Lakukan semua perintah Bapa. Perintah Bapa itu terkumpul di mana? Di PL atau di PB? Di PL. Di mana itu tertulis? Di dalam Matius 19 nomor 16, 17, 18. Makanya di data nomor 5. Perjanjian baru tuh Bang. Iya makanya. Kan ditanya Yesusnya, bosku, apa? Apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk surga? Kata Yesus, apa jawabnya? Lakukan segala perintah Bapa. Nah, segala perintah Bapa itu di mana? Kan di Taurat. Berarti jalankan seluruh hukum Taurat. Jangan makan babi, nyembah Yesus, tidak bersunat, ke gereja, tidak sholat, tidak bersyahadat. Jangan. Tidak puasa, jangan. Kata Yesus, lakukan itu semua. Itu syaratnya untuk sampai kepada Bapa. Begitu, Bung. Datang Anda mengatakan jalan ke sekolah adalah sekolah, bolos terus kerjanya. Kamu di mana, Nak? Kok jam begini belum pulang? Masih di sekolah, Ma. Padahal dia lagi di pinggir jalan. Karena jalan dibilangnya sekolah. Jalan menuju Bapa bukan Bapa. Jalan menuju Monas bukan Monas. Jalan menuju rumah sakit bukan rumah sakit. Yesus itu cuma jalan. Dia juru selamat. Sama seperti juru parkir, juru kemudi, juru masak. Itu sama itu posisinya. Makanya Yesus mengatakan, pada hari terakhir nanti banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Bosku, bosku, bosku. Bukankah ketika kami di dunia bermujizat, memberi jenal daripada aku nggak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Karena yang harus disembah hanyalah Tuhannya Yesus. Yesus harus didudukkan sebagai utusan Tuhan doang. Salah kalau Yesus yang adalah utusan Tuhan dituhankan. Salah. Yesus itu Tuhan bagi skala kecil doang, untuk orang Farisi doang, bukan untuk kita. Tuhan kita adalah Tuhannya Abraham, Ishak, Ismail, Yakub. Itu Tuhan kita. Yesus Tuhannya Farisi. Tuhan yang dilantik oleh Tuhan kita untuk orang Farisi, orang jahat ini. Tapi orang Farisi tidak mau terjebak sendiri ke neraka. Dia nyeberangi lautan, mencari orang-orang jiwa-jiwa yang lagi kosong, yang pingin selamat dengan mimpi, dengan bualan. Maka Paulus mengatakan, kalau kau berkata dengan mulutmu Yesus itu Tuhan, maka kau akan diselamatkan. Roma 10 nomor 9 nomor 10. Itu jualan Paulus itu. Dosamu telah ditebus loh. Pasti orang mau dong. Di antara seluruh pendosa di sini yang ada, atau di antara seluruh manusia yang ada di sini, angkat tangan siapa yang tidak ada dosanya. Yang nggak ada yang ngangkat tangan, oh semua orang berdosa. Oh berarti semua berdosa ya? Iya bos. Ada nggak yang mau dosanya ditebus? Oh saya. Daftar namanya. Nah, masuklah Martin, Peter, Marta, Salisius, Tindilontong, Mingkondok, Diobela. Oh masuk semua namanya daftar. Kalian mau selamat? Selamat. Mau dosa-dosa? Dosa. Baptis. Tuhankan Yesus. Halilintar. Semakin banyak temannya ke neraka. Orang-orang banyak berdosa, pingin dosanya ditebus dengan simpel, ya udah daftar di situ. Darah Yesus menyelamatkan, darah Yesus menyelamatkan. Maksiat jalan terus, ada darah Yesus, ada darah Yesus.
Tidak begitu. Yesus aja sampai semalam-malaman berdoa bersungguh-sungguh sampai keringatnya seperti titik-titik darah loh. Yesus loh. Sujud menyembah, keringatnya seperti titik-titik darah yang menetes sampai ke tanah. Datang Kristen hanya bernyanyi-nyanyi. Malam kudus. Langsung masuk surga. Nenekmu. Yesus saja setengah mati berdoa. Yesus saja bersungguh-sungguh bersujud. Yesus semalam-malaman berdoa kepada Tuhannya. Datang Kristen, cuman bernyanyi mimpi masuk surga. Masuk akal aja kagak. Apalah bang ya gitu ya. Nah itulah dia. Itu fakta, itu real. Tahu abang ya, sampai Tuhan Yesus ketakutan kayak gitu abang tahu juga berarti ya. Oh ya iyalah. Yesus saja ketakutan kok sama malaikat, masa dia Tuhan? Datang Kristen hanya bernyanyi-nyanyi. Tepuk tangan untuk Tuhan. Ya, ya namanya 100% manusia. Ya namanya 100% manusia. Kalau sudah 100% ditinggal. Wah, bahaya pagan ini jadinya. Masuk ke ajaran Trimurti dong. Brahma turun ke bumi menjadi Krishna. Lalu nanti menjadi Wisnu, Shiva. Sama Trimurti, Trinitas. Masakan Tuhan sepenuhnya manusia? Gimana ceritain Tuhan sepenuhnya manusia? Doktrin itulah doktrin yang gini, Bang. Ya ibaratnya gini, kalau Tuhan Yesus itu dia datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Karena gini, bisa nggak seorang bos menyamar jadi satpam? Bisa nggak bos menyamar? Kan? Bisa, tapi casingnya doang, bajunya doang kan? Tapi kan kebosannya tetap ditinggal kan? Ditinggal, tapi fisiknya, wujudnya tetap itu kan? Cuman ganti seragam doang kan? Tidak pindah seperti itu juga gitu. Nah, bisa nggak kemudian bos berubah menjadi ayam? Ya kalau udah beda lah itu konteksnya. Nah, Tuhan dengan manusia laksana langit dan bumi. Ya bisa lah. Kenapa manusia nggak bisa jadi ayam? Ya itu kan beda. Kok apanya yang beda? Binatang dan manusia. Lah, beda antara binatang dengan manusia. Tapi Anda tidak membedakan antara Tuhan dengan manusia. Sakit abang ini. Antara manusia menjadi